Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pengenalan Android Studio ya. Materi ini sebenarnya saya nggak ngebahas ke materinya, jadi lebih ke hal teknis atau prakteknya ya. Ini materi mungkin bisa baca sendiri. Nah, kita akan langsung ke aplikasi nih, menghitung luas segitiga, langsung ke aplikasi ini. Oke, di sini ada logika dasar, kita bisa menginput dengan edit text. Setelah itu validasi input. Nah, ini validasi input ini kalau di HP saya nggak error, malah crash. Itu nggak tahu kenapa. Nah, terus begitu button diklik, dia akan menghitung luas segitiga seperti itu. Kita lanjut praktek. Kita membuat project baru nih. New project. New project. Setelah itu pilih empty ya. Tuh empty, next. Setelah itu kita ganti hitung luas segitiga gitulah. Terus ini package name boleh diganti nih. Habis titik MWIL dan S tuh nama saya, titik baru boleh diganti. Nah, ini minimum SDK ini yang seperti minimal persyaratan untuk aplikasi Android ya. Kita pilih sesuai dengan contoh aja. Tuh ya, di sini sesuai dengan materi udah sama 41 Jelly Bean finish. Nah, setelah itu aplikasi akan generating atau membuat sebuah project. Nah, ini akan memakan lumayan nih. Kalau misalnya laptopnya speknya rata-rata kayak laptop ini, dia akan makan waktu lama. Oh, ini tumben nih cepet. Tadi mau lama banget sampai 5 menit apa berapa menit tuh. Nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, di sini ada bagian panel kiri, di sini ada panel coding. Ini sudah bisa kita umpetin, kita klik aja project ini, klik tuh dia akan ngumpet, atau kita kecilin tuh, ini senyamannya aja ya. Kalau misalnya saya kecilin. Nah, terus kita lanjut ke mana ya, modul. Kita ngoding layout itu kayak tampilan depan atau front end nya, user interface. Coding activity ini kayak back end logikanya. Kita langsung lanjut ke activity main. Nah, ini tampilannya kan seperti ini di activity main. Nah, di sini pilih tab code ya. Nih, tab code nih. Nah, cuman kalau code ini kode doang. Kalau saya biasa split nih, karena layarnya kan kalau di laptop itu lebih lega ya. Kalau ini mungkin Bu Novi supaya tampilannya penuh gitu untuk kode. Tapi saya biasa begini kalau ngoding Android. Tapi saya udah nggak biasa lagi sih. Dulu suka ngoding Android karena ya ngikut beasiswa dari Pak Nur Hadi waktu itu di coding. Oke, cuman kalau lanjut lagi saya udah lupa juga nih Android ya. Kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung coding. Oke, di sini kode awalnya kita ganti sesuai dengan kode yang modifikasi. Di sini mungkin ada beberapa teknis nih yang saya akan jelaskan penulisannya gimana. Nanti saya pause videonya supaya lebih singkat videonya ya. Linear layout. Nah, ini secara default ini bahkan constraint layout ini ada pembahasannya sendiri, cuman saya lupa gitu ya. Intinya linear layout ini yang standar. Kita ganti linear layout, block, terus linear. Nah, di sini ada rekomendasi dari apa yang kita ketik nih. Baru LI udah muncul nih pilihannya. Kita pilih linear layout, ini pakai tab, pakai enter boleh. Saya biasa pakai tab ya. Tab tuh langsung otomatis. Setelah itu kita tambahin padding dan orientation. Nah, di bawah match parent, layout height, Android padding tuh, Android pad. Nah, ini udah otomatis tuh, kita AN pad itu udah langsung ada rekomendasi, enak banget. Setelah itu kita ganti jadi 16 dp. DP ini saya kurang tahu juga, ini ada pembahasannya sendiri, saya lupa. Android orientation vertical, jadi ke atas itulah.
Lanjut, ini komponen yang akan ditampilkan ya. Kita hapus dulu, kita kosongin. Nah, text view lebih kecil nih, simbol lebih kecil. Nah, setelah itu kita ketik text view, tinggal tab, otomatis enak banget. Terus match parent, warp content, pokoknya yang pertama match, yang kedua warp. itu. Lanjut, Android text, text yang bawah. Nah, alas gitu, spasi tutup. Nah, gitu enak ya ngoding di Android Studio. Jadi ada rekomendasi. Ini text view ini fungsi untuk menampilkan teks ya nih, supaya lebih jelas tuh ya. Tuh, alas udah tampil nih dari teks ini. Lanjut ke edit text. Edit text ini yang seperti formnya untuk menampung nilai lebih kecil. Edit text tuh langsung otomatis tab, match parent, warp content, and then lumayan kita kasih ID, Android ID. Nah, Android ID sesuai ini ya, modul teks alas, sorry. Oke. Android input type, Android input type nya desimal, number desimal. Android lines 1. Oke. Garis miring tuh ya. Itu text view ini tuh seperti ini. Nanti kita bisa mengetikkan sesuatu di sini. Cuman ini tipenya number desimal, bisa number bisa desimal ya. Oke, ini sampai sini saya akan pause videonya supaya mempersingkat waktu ya. Saya pause dulu. Oke, videonya udah saya lanjutkan lagi. Jadi ini saya nambahkan alas, terus edit text dari tinggi nih, maaf, label dari tinggi, text view atau label tinggi, terus edit text atau formnya dari tinggi tuh. Sudah saya tambahin. Terus saya tambahin button. Ini button ini seperti triggernya gitu ya. Begitu ditekan, diklik atau dipencet gitu ya, di tab, nanti dia akan menjalankan logika dari aplikasi ini. Nah, terus hasilnya akan ditampilkan di sini di text view yang ini. Oke, kita lanjut ke main activity ya. Oke, ini kalau misal kita silang nih, kita tutup. Nah, ini hilang. Kita bisa lewat project bukanya di sini. Simple. Kita tutup lagi supaya lega. Kita lihat di modul ini kode awal. Nah, kita lanjut ke sini. Ini kita ketik, pause lagi ya. Supaya lebih sedikit waktunya, saya pause. Oke, ini udah selesai diketik. Saya jelasin sedikit. Ini adalah deklarasi variabel dengan privat. Ini apa ya, lupa saya. Kalau nggak salah itu modifier atau apa tuh. Ini jadi intinya dia bersifat privat, itu yang berlaku sama main class aja dari kelas ini. Nanti kalau misalnya kita bikin banyak kelas, nah di sini nggak akan kebaca di kelas lain gitu. Intinya seperti itu. Habis itu ini edit text, tipenya kita membuat sebuah variabel edit text yang namanya alas, terus ini tinggi, hitung, ada hasil. Nah, ini udah diimplementasikan. Variabel yang ini dia itu menampung sebuah view yang tadi kita buat di frontnya nih. Coba kita tekan CTRL terus klik tuh, dia akan langsung lanjut ke sini. Jadi ini dikaitkan gitu, view ini akan dimasukkan ke variabel ini. Nah, variabel ini akan dipakai nanti untuk logika. Kita lanjut ke materinya selanjutnya.
Oke, nah terus di sini kita akan menerapkan on click listener. Ini maksudnya apa? On click listener ini kita memasang sebuah event kepada button ya. Button hitung ini akan kita pasang event atau semacam penanda kalau misalnya diklik kode akan dijalankan gitu ya. Ini event jadi istilahnya kalau dalam coding. On click listener, listenernya gitu ya, pendengar. Kita implementasikan saja. Kita klik di sini di samping extend implements. Besar kecil hati-hati, dia sensitif, jadi kita besar kecilnya kita perhatikan. Fill titik on click listener tab aja tuh ya. Setelah itu ini akan merah nih, ada baris merah. Kita import dulu. Ini kode ini maksudnya apa nih? Dia nanya IDE. Kita tekan Alt enter ya, Alt di keyboard yang sebelah kiri aja. Setelah itu implement method bisa diklik, bisa di enter. Saya bisa enter. Kita pilih yang paling atas, langsung enter aja. Terus dan dia akan membuat sebuah baris kode. Nah, di sini akan menjalankan logika dari programnya ya. Jadi begitu kita tambahkan dulu nih. Kita kaitkan nih. Hitung set on click listener this. Hitung set on click listener this. Artinya apa nih kode ini? Artinya hitung ini. Jadi mana tuh ya? Nih, button hitung ini akan dikaitkan sebagai set on click listener. Yang tadi sebelum saya bilang dia jadi listenernya atau jadi penanda gitu ya. Kalau misalnya diklik menjalankan apa namanya eventnya. Ini eventnya kita akan tuliskan di dalam on click ini. Ini lumayan lama waktunya kalau diketik langsung start video. Jadi saya pause lagi ya. Oke, saya pause. Oke, video sudah dilanjutkan. Jadi saya udah selesai mengklik kode mengetik kode untuk eventnya. Di sini saya jelaskan sedikit-sedikit saja ya, mungkin nggak terlalu rumit sih ini. Jadi ini jika buttonnya dengan ID ini diklik, ini apa namanya, mendeklarasikan variabel input input alas dan input tinggi. Nah, terus variabel ini akan menampung dari teks apa namanya, edit text yang diketikkan. Gini nih. Jadi kalau misalnya kita ketik sesuatu di sini, dia akan terbaca ke sini dulu variabel alas. Nah, variabel alas dia ke sini. Terus ini dia akan didapatkan teksnya. Setelah itu teksnya dikonversikan ke string, baru di trim. Trim ini nggak ngerti saya juga. Ini baru tahu nih, trim baru dengar. Nah, setelah itu jadi hasil dari ketikan itu dinilai sebagai string. Nah, terus string ini dimasukkan ke dalam input alas. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita mengetikkan di sini misal 20. Nah, 20 ini akan dijadikan string. String itu kayak kata-kata. Jadi bedanya string dengan number itu, kalau string pakai petik ya. Terus kalau number itu number aja. Cuman ini saya nggak ngerti kenapa harus dikonversikan, jadi kita ikutin aja. Ini pokoknya seperti itu logikanya, sama yang bawah juga. Ini dimasukkan sesuatu yang kita ketikkan di edit text tinggi akan masuk ke variabel input tinggi. Nah, di sini ada logika sedikit, logika untuk validasi ya ini. Jadi kalau misalnya ini kosong, kita klik hitung, ini muncul seperti error gitu, peringatan. Cuman saya coba malah force close. Saya nyobanya testingnya langsung dari HP saya. Saya menghubungkan USB ke HP saya. Setelah itu saya start, jadi aplikasi akan terinstall di dalam HP saya supaya lebih ringan juga. Nah, cuman hasilnya malah crash ya, jadi keluar gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Kita ikutin aja, ikutin terus lah, emang begitulah ya. Nah, di sini bikin lagi variabel. Nah, ini
variabel yang tadi di atas ini nilainya dikonversikan lagi tuh jadi double, parse double gitu ya. Sebelumnya string biasa terus dikonversikan jadi double. Kenapa dikonversikan? Karena nilai itu lebih aman kita jadikan double karena bisa koma nih hasilnya gitu kan. Soalnya dibagi nih ya. Kalau misalnya ganjil kan dibagi pasti koma tuh ya. Nah, ini jadi lebih aman pakai double. Parse double itu kayak mengkonversikan input alas ini menjadi sebuah double seperti itu. Bawahnya juga sama. Begitu udah ditampung semua nilai di dalam variabel ini, tinggal masukin ke logika ini. Jadi validasi jalanin dulu. Kalau validasinya pakai operator apa ya tuh lupa. Not ini kalau nggak salah not ya. Jadi kalau misalnya is kosong itu bernilai not, maksudnya udah terisi dua-duanya gitu ya. Ini nggak ada yang kosong maksudnya. Jalankan kode ini. Nah, double luas, dia membuat sebuah variabel luas. Nah, luas ini menampung dari perhitungan atau rumus dari hitung luas segitiga. Nah, ini nilai alas, misal 5. Nilai tinggi 2. Nah, 5 kali 2 10, 10 dibagi 2. Nah, 5 ini akan masuk ke variabel luas. Terus ditampilin, kita select dulu hasilnya. Hasil itu maksudnya yang ini nih, nanti akan kita pilih dulu ini. Setelah itu kita set teks, kita tampilkan berupa teks. Apa tuh yang kita tampilkan? Luas. Nah, ini kan tadi sebelum double nih, double ini kita konversikan lagi ke dalam string. Ribet ya kalau logika itu programming, cuman karena ribetnya, karena susahnya ya, jadi bayarannya gede, asik ya. Jadi 50-50 lah atau fair. Oke, ini saya coba dicolokin ke HP. Mungkin ini nggak tampil di mungkin nggak tampil di layar ya. Ini belum saya proyeksikan karena saya belum menemu tutorialnya. Mungkin bolehlah kalau misalnya ada yang tahu tutorialnya. Jadi intinya setelah saya colok HP saya masuk ke opsi pengembangan di HP saya. Setelah itu saya aktifkan USB debugging USB on, install via USB on. Jadi kita akan muncul tuh ya, ini di device saya, tinggal klik start aja. Nah, ini akan menginstal nih, mana ya, Gradle build dulu ini di compile dulu di grad build. Ada Gradle nih. Gradle ini ada pembahasan sendiri, dia semacam pokoknya ini yang membantu untuk pengembangan web, ini ngebantu banget toolsnya ini Gradle. Kalau pengen ngepoin mungkin dari Google bisa ya, ini lumayan lama nih. Nah, ini males ya ngoding di Android ini nih, loadingnya udah aplikasi berat nih jadi lama. Seperti jadi kita harus ekstra sabar. Oke, terus saja loading. Ini saya nggak pause supaya tahu gambaran gimana nih. Jadi ini masih Gradle tuh ya. Nah, terus masih jalan tuh build. Nah, finish, dia install. Nah, di HP saya langsung muncul aplikasinya, minta konfirmasi install gak gitu, boleh nggak. Nah, kalau misalnya saya klik install, dia akan launching, menginstal dulu terus launching nih tuh, dia akan muncul di HP saya. Ini saya masukkan nilai-nilainya 5 tuh, hitung. Nah, di sini tampil di HP saya ya, cuma kalau misalnya saya kosongin tuh, dia akan crash sama seperti yang saya sharing di grup ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyain ya lewat WA. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.